Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabb. Wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat santri Pondok Sanad yang senantiasa dirindukan surga. Semoga Allah menjadikan kita min ahlil jannah dan bisa melaksanakan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya serta menjauhi larangannya dengan semaksimal mungkin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita lanjut pembahasan buku Miracle of Puasa ini di halaman 35 yang bagian bawah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama tentunya masuknya sesuatu ke dalam lambung lewat mulut, hidung, telinga, anus dengan sengaja. Akan tetapi kalau tidak sengaja maka sifatnya adalah enggak batal. Tapi jika dilakukan dengan sengaja atau bermain-main maka ini adalah sesuatu yang sifatnya membatalkan puasa kita. Yang kedua, gila walau sesaat. Seperti yang kita bahas beberapa episode yang lalu, bahwa seseorang yang sedang tidak berakal, maka hal itu menjadikan dirinya tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi, beda keadaannya dengan hal ini adalah ketika gilanya dari seseorang yang sebelumnya adalah waras, sebelumnya adalah orang ini berakal, maka hal ini menjadikan puasanya batal walau sesaat. Dan semoga Allah menjaga akal kita, karena murni tetapnya kita menjadi seorang yang berakal adalah hak dari Allah, izin dari Allah, dan kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah mampu untuk menjaga diri kita sendiri. Ikhwanan dan akhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah bagi wanita, khususnya keluarnya darah haid, nifas, atau ketika melahirkan. Hal ini menjadikan batalnya puasa bagi seorang wanita di bulan Ramadan, dan wajib baginya untuk mengqadha'nya setelah bulan puasa lewat. Kemudian yang keempat, pingsan atau mabuk darat, laut, udara sepanjang hari, maka jika sempat sadar atau sembuh sekejap maka sah puasanya. Contohnya setelah masuknya adzan subuh, dirinya dalam keadaan sadar, namun pukul 5 pagi pingsan atau mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara sampai jam 5 sore. Kemudian baru siuman jam 5 sore dan sadar hingga datangnya maghrib, maka hal ini membuat dirinya masih sah puasanya dan tidak termasuk seseorang yang batal atau wajib mengqadha setelah lewatnya bulan Ramadan. Akan tetapi jika sepanjang hari, sejak sebelum subuh hingga datangnya maghrib, dia baru siuman setelah maghrib, maka hal itu membuat dirinya batal puasanya dan wajib mengqadha di bulan-bulan setelah bulan Ramadan lewat. Yang kelima adalah pastinya seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika seorang laki-laki dan wanita, pasangan yang sah, suami istri, melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, hal ini adalah satu hal pelanggaran besar, kartu merah kalau di sepak bola. Hal ini adalah salah satu yang mendapatkan sanksi sangat berat, tapi khusus bagi laki-laki, yaitu mendapatkan kafarah, wajib melaksanakan puasa kafarah selama 60 hari. Sebenarnya pilihannya adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah membebaskan budak, tapi budak sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah 60 hari berpuasa secara berturut-turut, enggak bolong sehari pun. Yang ketiga adalah memberi makan ke 60 orang. Akan tetapi sifatnya ini adalah turun dari yang paling atas sampai ke bawah. Bukan sifatnya pilihan. Maka seandainya seseorang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari, kemudian dia memilih untuk memberi makan ke 60 orang, itu adalah sesuatu yang nggak bisa jika dia masih mampu untuk berpuasa selama 60 hari. Maka jika dia mampu membebaskan budak dan perbudakan masih ada saat itu, maka wajib baginya membebaskan budak. Dan ada satu kejadian yang sangat fenomenal. Di zaman dahulu ada seorang raja yang nggak tahu hukum bahwa seseorang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kemudian setelah dia melakukannya, dia mendengar bahwa
itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si raja mendatangkan semua ulama yang ada di zamannya, kemudian dia bertanya, "Wahai ulama, berikan saya fatwa, apa yang harus saya lakukan ketika saya alpa dan saya khilaf melakukan hubungan dengan salah satu istri saya di siang hari bulan Ramadan. Apa yang perlu saya lakukan untuk mengganti kelalaian saya ini?" Salah satu ulama langsung mengatakan, Anda wajib puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut tanpa uzur. Maka si raja tadi bertanya, saya pernah mendengar bahwa ada opsi dalam melaksanakan kafaroh ini. Si ulama mengatakan, enggak ada. Adanya hanya satu, puasa 60 hari. Karena si ulama ini adalah salah satu ulama yang senior, maka para ulama yang lain pun terdiam sambil merasa heran di dalam hatinya karena merasa kenapa kok hanya satu yang disebutkan dan tidak disebutkan pilihan yang pertama, yaitu membebaskan budak atau memberi makan ke 60 orang. Setelah itu pulanglah para ulama dan mereka sempat duduk bersama dan bertanya kepada ulama yang senior tadi, mengapa engkau katakan bahwa pilihannya hanya 60 hari berpuasa, sedangkan Allah memberikan satu pilihan, yang pertama membebaskan budak, atau yang ketiga memberi 60 orang miskin makan, dan engkau hanya mengatakan puasa 2 bulan saja. Si ulama tadi mengatakan, dia adalah seorang raja, dia memiliki ribuan budak, dia memiliki harta yang tidak ternilai banyaknya. Jika saya katakan 3 pilihan itu, dia mungkin akan membebaskan budak, dan esok dia akan melakukan hubungan badan lagi, dan dia akan membebaskan salah satu budaknya, dan malah jatuhnya dia akan meremehkan syariat Islam. Akan tetapi dengan puasa 2 bulan, maka dia nggak punya pilihan, dan saya harap hal itu akan membuatnya jera sehingga nggak melakukannya di pertemuan Ramadan yang akan datang. Itu salah satu kejadian nyata yang menimpa seorang raja dan diwajibkan baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Walhasil, hati-hatilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Banyak para solihin di kota Tarim ketika Ramadan, mereka bahkan pisah ranjang dengan istrinya jika tidur siang. Mereka menjaga sampai seperti itu, menjaga mata mereka, menjaga kedekatan mereka untuk membuat puasanya lebih sempurna. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijaga iman kita, karena seseorang yang keluar dari agama Islam langsung batal puasanya. Akan tetapi jika dia kembali ke agama Islam, dia wajib mengqadha berapa hari yang ditinggal ketika dia menjadi seorang yang murtad. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang belum masuk Islam bisa diberi hidayat untuk memeluk agama ini, dan yang murtad bisa kembali dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa kumpul dengan teman dan saudara kita kelak di dalam surga, tempat terbaik bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, hati-hati dari hal-hal yang saya sebutkan ini. Semoga kita aman puasanya hingga datang Syawal, tidak terdapat kelalaian untuk menjalankan hal-hal yang dapat membatalkan. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.